Tapi rumah ini sepi, seperti tidak ada penghuni. Dan kebetulan pintu itu juga tidak dikunci, pintu rumah. Ibunya Reni ini langsung masuk. Setelah masuk, menaruhkan barang-barang yang dibawa dari sawah tadi. Lantas dia memanggil Reni, tapi tidak ada sautan dari Reni. Akhirnya ibunya Reni ini masuk ke kamarnya Reni. Alangkah terkejutnya, Reni ini sudah gantung diri di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ketemu lagi dengan Langes Dimar. Sedulur-sedulur, sobat-sobat dimanapun berada. Pada kali ini saya akan bercerita tentang kisah mistis. Sebelum lanjut ke ceritanya, untuk sobat-sobat semuanya, bagi yang suka dengan konten-konten Langes Dimar, alangkah baiknya dengan ikhlas untuk subscribe terlebih dahulu, supaya Langes Dimar bisa berkembang dan bisa menghadirkan konten-konten yang lebih menarik lagi. Dan saya doakan untuk sobat-sobat semuanya, semoga diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah ini terjadi pada tahun 1995, Ngawi, Jawa Timur. Pada waktu itu, di daerah tersebut terjadi kemarau yang lumayan cukup panjang. Biasa seperti petani di daerah tersebut, biasanya para petani di Ngawi atau sekitarnya itu kalau pada musim kemarau yang agak berkepanjangan, itu biasanya para petani itu mendapatkan air itu secara bergiliran, karena kalau musim kemarau itu sulit sekali air. Kalau semisal tidak sabar menunggu giliran untuk mendapatkan air, biasanya itu para petani itu sewa diesel untuk menyedot air tanah untuk mengairi sawah mereka. Sebut saja namanya Pak Hasto. Pak Hasto ini salah satu petani di desa tersebut. Pak Hasto ini diwarisi almarhum orang tuanya itu ladang dan sawah. Kebetulan pada waktu itu Pak Hasto ini berada di sawah, karena waktu itu memang sulit-sulitnya air, harus sabar menunggu di sawah. Pada waktu itu Pak Hasto itu duduk-duduk sambil menunggu air yang mengaliri sawahnya itu. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang seusianya dia itu menghampiri dan marah-marah. Marah-marahnya nggak jelas. Pak Hasto pun cuma diam. Ternyata yang datang tadi itulah Pak Sarmin, di mana Pak Sarmin ini punya sawah yang bergandengan dengan kepunyaannya Pak Hasto ini, berjejeran. Pak Sarmin ini sampai memaki-maki Pak Hasto. Dia marah-marah, bahkan dia itu sambil mengacung-acungkan sabit yang dibawanya itu. Bahkan Pak Hasto pun gak diberi kesempatan untuk menjelaskan. Akhirnya Pak Hasto ini berlalu dari situ dan pulang. Setelah nyampe di rumah, Pak Hasto ini bercerita kepada istrinya, dan istrinya ini diem aja. Setelah bercerita sama istrinya, Pak Hasto bilang sama istrinya, jangan sampai anak kita tahu persoalan ini. Pak Hasto ini bilang begitu karena Pak Hasto ini punya anak.
namanya sebut saja Andi. Andi ini udah remaja. Kebetulan Andi ini kan orangnya juga pendiam, dan di kampung itu, di desa tersebut, Andi ini terkenal orang baik. Setelah berjalannya waktu, 1 bulan kemudian, di desa tersebut ada yang punya hajat ngunduh mantu. Dan kebetulan itu biasanya itu kalau di desa itu kalau ngunduh mantu itu lumayan cukup besar. Bahkan remaja putra dan putri itu dikumpulkan untuk sinoman. Kalau di desa itu namanya sinoman. Dan pada waktu itu pula Andi ini sinoman bersama remaja-remaja lainnya. Dan di antara mereka ada salah satu perempuan yang cukup lumayan cantik. Bahkan di desa tersebut bisa dibilang itu sebagai kembang desa. Akan tetapi pemuda-pemuda di desa tersebut tidak ada yang berani dengan Reni, sebut saja Reni. Dan kebetulan Reni ini adalah anaknya Pak Sarmin, di mana Pak Sarmin itu orangnya suka emosional. Akan tetapi ada salah satu anak remaja di desa tersebut yang suka sama Reni. Akan tetapi Reni ini tidak suka kalau lelaki tersebut mendekati Reni. Sebut saja namanya Agus. Karena Agus ini di kampung tersebut itu terkenal punya tabiat yang kurang baik. Seiring berjalannya waktu, di pesta pernikahan hajatan salah satu warga tersebut, Andi dan Reni ini semakin akrab. Bahkan Agus ini mulai cemburu, karena Agus ini tahu Reni ini suka sama Andi, dan Andi pun suka sama Reni. Agus pun juga suka sama Reni. Akhirnya Agus punya cara supaya memisahkan mereka berdua. Setelah paginya Pak Sarmin berada di sawah, Agus ini menyusul ke sawah. Dan di situ Agus bercerita apa adanya, bercerita tadi malam bahwa Andi mencoba mendekati Reni. Dan waktu itu juga Pak Sarmin itu marah. Akhirnya Pak Sarmin pulang dari sawah. Sesampainya di rumah, Reni ini langsung dicari sama Pak Sarmin ini, dan memanggil-manggil Reni. Akhirnya Reni mendekat, dan disitulah Pak Sarmin ini marah-marah gak jelas. Tapi waktu itu Reni masih bersikap biasa. Mungkin bapaknya ada masalah sama Pak Hasto. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian Reni ini mau diajak sama Andi untuk dibelikan cincin, dimana cincin itu suatu saat, suatu ketika kalau dia melamar atau tunangan sudah ada persiapan cincin. Dan Reni pun sangat gembira, ternyata Andi ini juga serius. Dan akhirnya pada pagi hari itu, sekitar jam 9 pagi, Andi ini ke rumahnya Reni, yang dimana mau diajak ke toko emas di kota tersebut. Setelah nyampe di rumah Reni, kebetulan Pak Sarmin ini tidak ada di rumah, dan Pak Sarmin ini sedang di sawah waktu itu. Dan Andi sama Reni akhirnya berangkatlah ke kota untuk mencari atau membeli cincin tersebut. Pada siang harinya, Andi dan Reni ini pulang dari kota, dan Andi pun mengantarkan Reni pulang. Sesampainya di rumahnya Reni, ternyata Pak Sarmin ini sudah duduk-duduk di teras. Dan kebetulan Andi itu sesampainya di rumahnya Reni, Andi ini berinisiatif
untuk mampir sebentar karena di situ di teras itu ada Pak Sarmin. Akan tetapi Andi baru turun dari sepeda motor, Pak Sarmin ini menunjukkan muka yang tidak bersahabat, balik arah masuk ke rumah, dan Andi pun merasa nggak enak, dan akhirnya Andi berpamitan sama Reni. Dan pada malam harinya, sekitar tengah malam, Andi ini membangunkan ayahnya, Pak Hasto ini, dan Andi menceritakan apa yang terjadi tadi siang. Dan setelah itu Andi pun mulai bergegas ke kamar dan tidur. Pada pagi harinya, sekitar jam 9 pagi, ibunya Andi ini heran. Biasanya Andi ini bangunnya jam 6 pagi atau jam 5 pagi, tapi pada waktu itu, hari itu, Andi ini sampai jam 9 tidak bangun. Dan ibunya Andi pun untuk mencoba membangunkan Andi ini dan mengetuk pintu, akan tetapi tidak ada jawaban. Dan ibunya Andi pun itu membuka pintu, dan pintu tersebut juga tidak dikunci. Akan tetapi ibunya Andi ini melihat Andi itu cuma duduk-duduk di depan, di kasur, dan seperti orang melamun, wajahnya kosong dan pucat. Dan akhirnya ibunya Andi ini minta tolong salah satu warga untuk menjemput suaminya yang berada di sawah tersebut. Setelah suaminya datang, Andi pun diantar ke rumah sakit pada waktu itu. Tetapi pihak rumah sakit mengatakan kalau Andi ini biasa-biasa saja dan baik-baik saja, mungkin kecapean. Dan di lain tempat, Reni ini sebenarnya kepengen ketemu sama Andi pada waktu itu. Akan tetapi Reni ini takut sama bapaknya yang namanya Pak Sarmin ini. Pasti Pak Sarmin akan marah-marah lagi. Singkat cerita, sebulan berlalu. Pada malam hari itu, Andi ini pada tengah malam itu berteriak-teriak tidak karu-karuan. Bahkan bapak ibunya sampai tidak bisa tertidur. Dan pada waktu Andi sudah mulai diam tidak berteriak-teriak, Pak Hasto dan istrinya baru bisa mulai tidur sampai pagi harinya. Akan tetapi Pak Hasto dan istrinya ini pada pagi harinya itu menemukan Andi ini sudah tidak bernyawa. Andi ini sudah meninggal. Dan kabarnya meninggal Andi ini sampai ke telinga Reni tersebut. Dan Reni pun terkejut dan dia menangis terus-terusan seharian di rumah. Karena dia mau melayat ke rumahnya Andi, dia tidak berani karena pasti dimarahi sama bapaknya. Setelah 7 hari kematiannya Andi ini, sesudah kematiannya Andi ini, Reni itu dipanggil bapaknya bahwa si Reni 1 bulan berikutnya, pada bulan Desember, keluarganya Agus ini akan melamar Reni. Dan Reni pun terkejut karena Agus ini tidak dicintai Reni. Karena Reni tahu betul kelakuannya si Agus ini, tabiatnya si Agus ini kurang baik. Dan setelah kejadian itu, 1 minggu kemudian, pada waktu itu, pada pagi hari, Pak Sarmin ini sudah berangkat ke sawah dan Reni berdua sama ibunya di rumah. Pada siang harinya, ibunya Reni ini berpamitan kepada Reni bahwa ibu mau ke sawah mengantar minuman dan jajanan untuk bapaknya dan yang bekerja di sawah tersebut.
Setelah pulang dari sawah, ibunya Reni ini nyampe di rumah. Akan tetapi rumah ini sepi, seperti tidak ada penghuni. Dan kebetulan pintu itu juga tidak dikunci, pintu rumah. Ibunya Reni ini langsung masuk. Setelah masuk, menaruhkan barang-barang yang dibawa dari sawah tadi. Lantas dia memanggil Reni, tapi tidak ada sautan dari Reni. Akhirnya ibunya Reni ini masuk ke kamarnya Reni. Alangkah terkejutnya, Reni ini sudah gantung diri di dalam kamar tersebut. Dan ibunya Reni ini histeris, menangis sekeras-kerasnya memanggil warga. Akhirnya warga berdatangan, berbondong-bondong berdatangan. Dan sebagian warga itu mengabari Pak Sarmin ke sawahnya. Dan Pak Sarmin ini marah-marah gak jelas. Dia akan ke rumahnya Pak Hasto karena Reni meninggal akibat ulah dari Andi tersebut, karena dicintai dan mencintai Andi tersebut. Akhirnya Reni juga ikut bunuh diri. Akan tetapi di situ banyak warga. Akhirnya warga ini bicara Pak Sarmin dengan cara baik-baik. Hampir sudah lebih dari 40 hari kematian Reni ini. Pak Sarmin ini seperti punya dendam yang amat sangat kepada Pak Hasto. Dan pada waktu itu kebetulan malam Selasa Kliwon. Ternyata Pak Sarmin selama ini punya kamar yang tidak begitu besar, tapi tidak boleh ada yang membuka kamar tersebut kecuali Pak Sarmin tersendiri. Dan istrinya pun juga nggak berani bertanya tentang apa-apa di kamar tersebut. Pada tengah malam, ternyata Pak Sarmin ini melakukan ritual tanpa sepengetahuan istrinya. Akan tetapi pada tengah malam, Pak Sarmin ini justru berteriak-teriak. Dia merasakan tubuhnya itu merasakan sakit sekali. Dan bahkan istrinya Pak Sarmin ini mendengar di dalam kamar tersebut Pak Sarmin ini seperti diajar orang. Dan istrinya Pak Sarmin ini akhirnya mendekat ke pintu tersebut karena pintunya terkunci. Akhirnya istrinya Pak Sarmin ini keluar rumah, mengetuk-ngetuk pintu tetangga di depan rumahnya tersebut supaya untuk membantu membukakan pintu tersebut. Akhirnya ada beberapa warga ini berdatangan ke rumahnya Pak Sarmin. Dan di situ pintu kamarnya Pak Sarmin ini dibuka paksa oleh warga. Dan istrinya Pak Sarmin terkejut sekali bahwa Pak Sarmin ini ditemukan sudah tidak bernyawa, dengan mulut mengeluarkan darah. Dan di situ pula warga ini heran, kenapa Pak Sarmin ini bisa jatuh, mulutnya mengeluarkan darah, dan di sekitaran situ banyak-banyak seperti alat-alat klinik. Pada pagi harinya Pak Sarmin ini dimakamkan. Dan pada waktu itu orang-orang atau warga yang melayat di rumahnya Pak Sarmin ini saling menggunjing kehidupannya Pak Sarmin di waktu masih hidup. Bahkan ada pula beberapa warga itu menyimpulkan kalau Pak Sarmin ini tukang santet. Dan warga itu ada yang mengaitkan kematiannya Andi ini, bahwa kematiannya Andi ini dari ulah Pak Sarmin ini. Karena di mana Andi waktu hidup itu mencintai Reni, dan di mana Pak Sarmin ini tidak merestuinya. Setelah beberapa hari kemudian sepeninggalan Pak Sarmin, Pak Hasto dan istrinya ini berkunjung ke tempat atau rumahnya Pak Sarmin. Di situ istrinya Pak Sarmin ini cuma hidup sendirian. Kebetulan Reni yang meninggal gantung diri itu juga anak tunggal. Dan di situ istrinya Pak Hasto dan Pak Sarmin ini saling meminta maaf
Dan pada waktu itu pula istrinya Pak Hasto ini bercerita kalau dulu sewaktu Pak Sarmin masih muda dan istrinya Pak Hasto juga masih muda, Pak Sarmin ini ingin melamar istrinya Pak Hasto ini, tapi istrinya Pak Hasto ini menolak karena tidak suka dengan kelakuan Pak Sarmin. Dan di mana itu juga ternyata kakeknya Andi dan kakeknya Reni, di mana itu orangnya tuanya Pak Sarmin dan orang tuanya Pak Hasto itu adalah saudara seperguruan, akan tetapi selalu bertolak belakang. Dengan adanya latar belakang tersebut, Pak Sarmin ini selalu memusuhi keluarga Pak Hasto, dan bahkan dulu pernah berkata kepada istrinya Pak Hasto sebelum jadi istrinya Pak Hasto, Pak Sarmin ini mengancam akan menghabisi seluruh keturunan dari istrinya Pak Hasto tersebut. Dan akhirnya cukup di sini dulu cerita singkat dari Langes Dimar. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya bersama-sama, ambil sisi positifnya, buang jauh-jauh sisi negatifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.